ini dalam rangka memaparkan satu jurus dari 7 jurus terkait dengan pelayanan BK Depak. Nah, yang pertama itu jurus kenali potensi. Nah, masing-masing kita punya potensi. Seperti dalam kurikulum Merdeka, kita harus menumbuhkan bakat kita masing-masing, memunculkan prestasi kita masing-masing. Si A tidak terlalu pintar di matematika, tapi si A kadang-kadang hebat di pemain basket, itu contohnya. Jadi masing-masing kita juara pada bakat dan hobi kita masing-masing. Paham sampai di sini? Nah, lanjut. Nah, dalam penyampaian materi ini Pak menyampaikan metode ARKA. Itu ada 4 tahap. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua nanti ada refleksi. Ketika kalian nanti ada yang ragu silahkan ditanyakan langsung, atau pengen memunculkan pendapat silahkan nanti tunjuk tangan. Nanti yang ketiga itu ada konsep. Bapak akan menjelaskan terkait dengan apa itu kenali potensi. Yang terakhir itu pengaplikasian terkait dengan materi ini. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut. Nah, selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, kemudian merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati dan hati-hati. Nah, di sini kemarin Bapak udah sebentar. Yang pertama coba dibuka aplikasi Gaya Belajar. Silakan. Nanti ketika sudah dapat hasilnya, karena itu aplikasi orang ya, kita nggak Bapak kita beli. Nanti tanda aja di sini. Gaya belajarnya nanti apa? Visual, audio atau kinestetik. Nah, silakan dimulai dulu untuk aplikasi Gaya Belajar. Bukain. Nah, silakan. Silakan dikerjakan di aplikasi masing-masing. Bisa diakses. Jadi asesmen ini untuk soal kita masing-masing. Enggak apa-apa. Coba kerjakannya. Ya, langsung. Silakan dijawab pertanyaannya sesuai keadaan masing-masing, jangan diskusi ya. Karena masing-masing kita beda cara belajar. Nggak pertama kita belajar. Sebentar nih. Scroll. SMP mungkin jadi bisa jadi gaya belajarnya visual, atau sekarang kok beda Pak, kinestetik. Nanti kita bahas ya. Kalau udah silahkan ditandai aja di sini. Karena ini kita Pak nih kena ke aplikasi berbayar ya. Auditori berarti. Sini ya. Ya centang aja. Kalau dia kayak belajarnya auditori silahkan dicentang di auditori atau audio. Kalau dia belajarnya visual silahkan dicentang di lebih visual. Kemudian sekarang kinestetik
kinestetik silakan dicentang di kinestetik. Nah, bagi yang sudah selesai gaya belajar, coba lanjut ke gaya belajar kecerdasan manajemen yang kedua. Kecerdasan itu gak banyak pertanyaannya daripada gaya belajar. Jadi isi sesuai kondisi masing-masing Anda. Itu potensi saya. Centang aja sana. Nampak hidup sama cepat. Enak. Iya di sini. Pandai aja. Nanti coba jadi dulu. Kita lanjut yang kedua. Sudah bisa dibuka? Yang kedua. Kemudian ada multiple intelligensi yang sudah saya laksanakan yang kedua tadi jika ada yang belajar. Nah, tolong perhatikan ke depan. Yang pertama, urgensi asesmen. Nah, mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Dan indikator pengukurannya analisis gap melalui triangulasi data. Jadi salah satu tadi yang kalian lakukan misalkan tes gaya belajar. Nah, di gaya belajar penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif. Nah, di indikator 1 poin. Contoh, visual saya 20, kinestetik 21. Seperti itu poinnya. Tapi yang diambil hanya satu yang dominan. Paham sampai di sini? Nah, ini gaya belajar. Sekarang Pak tugaskan Ananda. Nah, siapa namanya? Kesia, gaya belajarnya apa? Auditori. Paham auditori? Paham. Nah, auditorinya seperti ini Ananda. Dia tidak terlalu memperhatikan yang menjalankan seperti Pak Mamang. Dia tetap misalkan sibuk dengan kegiatannya, tapi ketika ditanya dia paham nanti gitu. Dia mendengarkan apa yang disampaikan. Beda dengan gaya belajar visual. Kalau tidak, nah, apa itu intelijensi? Nah, atau kecerdasan? Kalau sekarang orang membuat ada namanya AI, kecerdasan apa, Bro? Delegasi. Nah, kecerdasan aktual AI. Nah, tapi itu tidak dipakai di sini. Tapi kita melihat kecerdasan kita. Nah, pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen. Nah, kemudian bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan atau proses PBM. Dan ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen. Nah, sekarang Pak minta yang kedua, Kreativitas. kreatif. Yang ketiga, Memecah masalah. cari masalah. Ini videonya karena nggak bisa dibuka, bila waktu kita cari videonya. Lanjut. Nah, Syamil, apa yang dilihat dari gambar ini? Kemudian ya semuanya disuruh manjat pohon
sini. Nah, kalau diadakan lomba yang paling cepat sampai puncak siapa? Yang pintar semuanya ya. Nah, tapi inilah orang yang cerdas. Mungkin gajah akan bisa memanjat atau ini apa? Atau ikan melompat ke atas pohon mungkin ya. Mungkin aja Pak. Mungkin saja. Tapi kalau diadakan lomba dengan binatang ini yang lebih cepat siapa, Bro? Monyet Pak. Dan saya menembak ini